Mazmur ayat 1 sampai 12, baca ayat 1, ayat 3, ayat 5. Mari kita bersama-sama membacakan dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12 secara berbalasan. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Stop. Ayat 1. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Doa Musa. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ajakan. Ayat 5. Engkau menghanyutkan manusia, yang tadi sudah pas ya. Ayat ketiga yang tadi sudah pas. Ya, tapi ayat pertama harus dihaluskan. Ya, cakep. Boleh, cukup. Asik. Asik katanya. Tapi pulang harus latihan ya. Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Nggak apa-apa karena liturgi besok tuh belum berubah. Ya. Ya, saya khawatir nanti terjadi kekacauan. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi Yang kedua hanya pengulangannya hanya ayat 1. 1 Tesalonika 5 ayat 1 baca. Yang pertama yang sampai dengan 11. Oke? 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Yap. Saya contohkan, nanti lanjut ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan,
Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ini surat, ini penggembalaan. Maka dia sahdu. Ya, jadi ketegasan-ketegasan berubah, tapi dia masuk seperti tadi. Benar-benar surat mengembalakan, mengingatkan. Jadi nafas mengingatkan, dia tidak bang, tapi dia halus. Ya, oke, silahkan duduk. Oke, saya maunya lama, supaya teratur. Tapi nanti setelah ini kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau berlatih silakan. Kalau mau pulang juga silakan. Ya, tetapi kita sampai dulu, yang lain belum berlatih. Pesan saya adalah mulai dari hari ini jangan longgar dalam latihan. Kalau boleh ibu-ibu yang bertugas di persekutuan, grup lektor, grup yang jadi liturgos, itu ada grupnya. Semua bacaan dilempar ke dalam grup WA itu. Masing-masing kita berlatihnya membaca. Ya, nomor telepon saya ada. Kalau tiba-tiba ingin membacanya, bisa WhatsApp saya bisa merekam cara bacanya, lalu tinggal berlatih. Kapan saja boleh. Ya, nomor telepon saya. Jadi nanti pas kontak saya kasih tahu, saya dari GKI Kebonjati, nanti saya bingung. Ya. 0818, sudah? 0815 9799. Saya ulangi, 0818 0815 9799. Jadi kalau dapat bahan bacaannya dan masih bingung bacanya, WhatsApp saya. Kasih bacaannya, saya bacakan, saya rekamin, lalu saya kirim kembali, lalu bisa pakai itu menjadi panduan. Ingat, saya kasih panduan, tapi baca bukan harus persis seperti saya. Kenapa? Karena kita berbeda memaknai firman-Nya. Oke? Tapi kapan putus, bagaimana tekanan, itu bisa dipelajari pada saat itu. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. WhatsApp saja saya, kasih tahu, tolong bacaan yang ini. Pasti saya kerjakan dengan senang hati. Liturgos yang bingung, boleh kontak saya. Ini bacanya gimana? Kasih liturginya, kopinya, saya kasih rekamannya, silakan berlatih sampai kita sama-sama hebat. Kalau sudah hebat, ajarilah yang lain. Ya, saling ingetin. Ketika bertemu orang, ketika membacanya salah, jangan ragu-ragu untuk ingetin. Hey, mungkin bagusnya bacanya seperti ini. Jangan biarin. Anak-anak didik. Ketika punya persekutuan-persekutuan doa di rumah masing-masing di doa pagi, waktu baca Alkitab, begitulah bacanya. Cara baca Alkitab kita mulai hari ini berubah dimanapun kita berada. Kenapa? Karena saya lektor. Dimanapun saya berada, baca Alkitab saya harus berbeda dengan orang lain. Maka orang lain akan mengikuti cara saya membacanya. Oke? Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah bisa menemani saya sampai sore hari ini. Mudah-mudahan banyak hal yang kita dapatkan, tapi besok pagi belum tentu itu terjadi perubahan. Maka masing-masing kita harus berlatih memotivasi diri sendiri untuk melakukan perubahan. Bapak Ibu tidak sendiri, saya ada untuk membantu kapanpun. Sehingga mari kita belajar, karena waktu Bapak Ibu kasih PR ke saya, disitulah saya belajar.
Saya melatih diri kembali untuk membacakan lebih baik dan lebih baik. Begitu juga Bapak Ibu akan baca lebih baik dengan lebih baik. Dan ketika kita mengubah cara baca kita baik di liturgos maupun di lektor, kita berharap jemaat yang hadir dalam kebaktian minggu di GKI Kebonjati mendapatkan hal yang berbeda. Lalu besok-besok gereja ini akan penuh dengan lektor dan penuh dengan petugas-petugas liturgos yang baru. Sekarang Bapak Ibu, besok anak-anak pemuda dan remaja. Terima kasih, Tuhan memberkati semua pelayanannya. Saya kembalikan